Stadion Nasional Laos yang berkapasitas 25.000 penonton itu menuai Stadion kritikan nasional, tajam. tapi Salah seperti satu media stadion Vietnam menyoroti klub tajam begitu kondisi ya. dari ruang ganti yang bisa dikatakan jauh dari kata modern. Kondisi ruang ganti pemain terlihat lebih Kursinya sederhana jika seperti dibandingkan kursi-kursi dengan stadion modern undangan begitu yang ya. umumnya menggunakan kursi yang menyatu dengan ruang penyimpanan barang-barang. Terlihat jelas kondisi locker room pemain hanya sebatas menggunakan Hangernya kursi juga plastik ala kondangan saja hanger dengan pakaian tambahan biasa hanger atau ini. gantungan baju. Gantungan baju pun terlihat sederhana. Dalam melakoni laga kedua di turnamen paling bergengsi di kawasan ASEAN yakni Piala AFF 2024, Timnas Laos mengaku mengalami keletihan selama perjalanan menuju Indonesia karena di malam hari sebelumnya mereka juga baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Vietnam di kandang sendiri. Menariknya, kedatangan Timnas Laos ke tanah air kali ini membuat sang pelatih dan para pemain Laos nampaknya merasa kagum dengan Indonesia. Selain itu, mereka juga mengomentari fasilitas yang diberikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Menurut mereka, fasilitas yang diberikan PSSI mampu memanjakan mereka dan lebih baik dari fasilitas yang ada di stadion mereka sendiri. Bayangkan saja fasilitas yang dimiliki Laos saat menjamu Vietnam beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Stadion Nasional Laos yang berkapasitas 25.000 penonton itu menuai Stadion kritikan nasional, tajam. tapi Salah seperti satu media stadion Vietnam menyoroti klub tajam begitu kondisi ya. dari ruang ganti yang bisa dikatakan jauh dari kata modern. Kondisi ruang ganti pemain terlihat lebih Kursinya sederhana jika seperti dibandingkan kursi-kursi dengan stadion modern undangan begitu yang ya. umumnya menggunakan kursi yang menyatu dengan ruang penyimpanan barang-barang. Terlihat jelas kondisi locker room pemain hanya sebatas menggunakan Hangernya kursi juga plastik ala kondangan saja hanger dengan pakaian tambahan biasa hanger atau ini. gantungan baju. Gantungan baju pun terlihat sederhana dengan hanya menempel di tembok dan lemari para pemain. Hal ini justru berbanding terbalik dengan stadion yang akan digunakan Indonesia saat menjamu Laos, di mana Stadion Manahan Solo Keren memiliki ya, kualitas Stadion yang sangat Manahan bagus. Solo ini. Fasilitas yang membuat stadion ini bisa menggelar berbagai pertandingan sepak bola adalah lapangan yang sudah memenuhi standar FIFA. Lapangan ini memiliki ukuran yang sesuai dengan lintasan atletik di bagian pinggirnya. Lapangan ini menggunakan rumput Joycia Japonica yang warnanya lebih hijau dan memiliki akar yang kuat. Selain itu, rumput jenis ini juga nyaman bagi para pemain. Tak hanya itu saja, yang tidak kalah penting ketika membahas mengenai Stadion Manahan Solo adalah penerangan. Karena seringkali laga digelar pada malam hari, stadion ini dilengkapi dengan keren sistem ya. penerangan yang cukup mumpuni. Lampu-lampunya ini. Hal tersebut yang membuat penonton bisa menyaksikan laga di pinggir lapangan dengan nyaman meskipun cuaca sedang hujan. Bahkan kualitas locker room yang dimiliki Stadion Manahan Solo juga sangat nyaman dan memanjakan mata bagi setiap pemain yang datang ke stadion ini. Keren ya. Sehingga tak heran Stadion jika para pemain Manahan Laos Solo pun ini. merasa terpukau dengan apa yang dipersiapkan Indonesia untuk menyambut ajang ini. Timnas Laos sendiri sudah mulai mempersiapkan diri dengan menggelar latihan di Indonesia. Lagi dan lagi, fasilitas lapangan latihan yang diberikan PSSI kepada Timnas Laos juga tidak kalah bagusnya, sehingga membuat para pemain Laos terlihat nyaman saat menggelar persiapan untuk menghadapi Timnas Indonesia tersebut. Di sisi lain, pelatih Laos Ha Hyok Jun melontarkan pujian terhadap Timnas Indonesia. Menurutnya, meski skuad Garuda menurunkan pemain muda, namun Ha Hyok Jun tetap menganggap Indonesia tim yang kuat. Menurutnya, para pemain muda Indonesia memiliki visi bermain yang baik dan mempunyai kecepatan yang bisa merepotkan Laos. Ha Hyok Jun juga mengaku menjadikan Sintayong sebagai salah satu motivasinya untuk berkarir di Asia Tenggara. Ya, Hyok Jun merupakan pendatang baru di Asia Tenggara dan kini menjadi pelatih Timnas Laos. Adapun Sintayong sudah hampir 5 musim menangani Timnas Indonesia. Ini menjadi Piala AFF ketiga Sintayong selama menukangi pasukan Garuda. Ha Hyok Jun pun mengaku bercermin kepada sejumlah pelatih asal Korea yang sukses berkarir di Asia Tenggara. Selain Sintayong, terdapat Park Hang-seo yang meraih banyak prestasi bersama Vietnam. Park Hang-seo merupakan pelapor sepak bola Korea yang berkarir di Asia Tenggara. Kemudian diikuti Sintayong bersama Timnas Indonesia dan Kim Panggon di Timnas Malaysia. Mereka menjadi motivasi saya menerima tawaran melatih Laos. Saya ingin menunjukkan kualitas pelatih asal Korea di Asia Tenggara, ungkap Ha Hyok Jun beberapa waktu lalu. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang dilihat dari stadion dari Laos saja sangat jauh sekali. Padahal itu stadion nasional begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana beberapa pemain, bahkan semua pemain Laos ya, injak kaki di lapangan Manahan Solo, mereka sangat senang dan berfoto. Ya itulah, bukannya latihan seperti itu ya, tetapi
berfoto-foto lah mereka di lapangan Solo itu, dan melihat bagaimana keindahan Stadion Manahan Solo ya. Jadi memang sangat berbeda sekali dengan perkembangan sepak bola antara Indonesia dan juga Laos ya. Hanya bagaimana nanti pertandingan nanti di Solo, Manahan Solo antara Indonesia dan Laos. Dilihat juga pemain timnas kita Indonesia diturunkan dengan pemain usia muda. Apakah bisa mencuri poin melawan Laos? Kita lihat saja. Sebagaimana yang diketahui, Indonesia dan Vietnam akan berhadapan pada matchday ketiga Piala AFF 2024. Di atas kertas, laga Indonesia dan Vietnam diyakini akan menentukan posisi puncak klasemen grup B Piala AFF 2024. Ya, pada matchday pertama Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Bagi sebagian pihak, skor itu dinilai terlalu kecil. Indonesia juga dianggap tidak berada pada level terbaiknya pada duel tersebut. Namun pandit asal Vietnam yaitu Quang Hai melihat Indonesia dengan sudut pandang lain. Quang Hai menilai laga itu adalah bukti bahwa Indonesia punya potensi besar. Menurut dia, pemain muda Indonesia harus diwaspadai. Quang Hai menekankan, kemenangan Indonesia atas Myanmar bisa berarti penting bagi skuad Garuda. Para pemain muda Indonesia dinilai bakal dapat momentum positif untuk melanjutkan kiprahnya di Piala AFF ini. Beberapa orang mempertanyakan, mengapa timnas Indonesia hanya menang tipis lawan Myanmar, tapi kita harus membalikan masalahnya. Dalam konteks Indonesia hanya mengirimkan pemain dengan rata-rata usia 20,3 tahun, harus diakui kemenangan mereka atas Myanmar pada laga tandang merupakan hasil yang tidak terduga. Myanmar tidak buruk sama sekali jika tim Indonesia masih sangat muda, akan sangat mengesankan jika mereka bisa menang. Dan yang jelas, selain pemain naturalisasi, Indonesia juga punya strategi pembinaan pemain muda yang sangat bagus, ungkap Quang Hai. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi memang dilihat dari grup B ini Vietnam ya yang keras begitu ya, yang paling diunggulkan lah di grup ini. Dan Filipina dan beberapa negara ini yang ada di grup B ini memang mereka menurunkan pemain-pemain senior ya. Beda dengan timnas Indonesia yang menurunkan pemain U22 begitu. Jadi semoga saja melawan Vietnam juga kita bisa mendapatkan poin ya. Seri atau mendapatkan 3 poin menang itu sangat bagus bagi timnas kita Indonesia. Jadi kita lihat saja pertandingan ketiga nanti melawan Vietnam di kandang mereka begitu ya. Penggawa timnas Indonesia Doni Tripamungkas merasa antusias menyambut laga kandang Piala AFF versus Laos. Ya, Doni Tripamungkas memberikan komentarnya usai skuad Garuda tiba di kota Solo. Ia dan rekan-rekannya sangat termotivasi setelah hasil apik di markas Myanmar. Doni Tripamungkas sendiri menjadi starter dalam laga melawan Myanmar. Ia bermain penuh selama 90 menit yang sekaligus menjadikan debutnya di turnamen Piala AFF kali ini. Penggawa Persija Jakarta itu bertekad segera memulihkan kondisi fisiknya setelah bermain away di Myanmar dan terbang ke Solo. Alhamdulillah bersyukur, senang, dan menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya. Untuk persiapan menghadapi Laos karena recovery pendek, maka harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin, ungkap Doni Tripamungkas. Itu ya teman-teman ya, jadi untuk Doni Tri ini salah satu back kita di usia muda ya, di U22. Timnas U22 yang sangat bagus penampilannya di klub ya, baik Persija dan juga di timnas kemarin melawan Myanmar, penampilannya sangat bagus ya, bisa dibilang hampir sama dengan Rizky Ridho begitu ya. Jadi semoga saja ini bisa menambah kualitasnya dan mentalnya hingga nanti masuk di timnas senior begitu ya. Jadi kita dukung saja pemain-pemain kita ini supaya mereka juga tetap berkembang ya. Dan kita doakan juga nanti malam Indonesia melawan Laos ini mendapatkan hasil yang baik, 3 poin begitu, dan posisi kita timnas Indonesia ini bisa lebih aman lagi ya, dan bisa lolos di babak berikut begitu. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.